Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah K3 untuk kelas A. Mahasiswa yang baik, mudah-mudahan kita semuanya, Anda, keluarga Anda dan saya serta keluarga kita semuanya serta keluarga besar FTI dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan berbicara materi K3, yaitu analisa perhitungan kerugian kecelakaan kerja. Suatu sistem dirancang untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, ya. Sistem harus dapat dipercaya dan handal. Artinya apa? Percaya dan handal, dapat dipercaya dan handal. Artinya bisa melakukan tugas dan fungsi yang diinginkan, yang direncanakan, yang telah ditetapkan dalam kondisi dan situasi serta pada periode yang telah ditentukan. Nah, keandalan sistem itu tergantung pada keselamatan dari sistem itu sendiri. Suatu industri yang mempunyai skala ekonomi yang besar atau mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan yang besar, major accident, disaster, katastrofik, memang perlu menerapkan keselamatan sistem, yaitu menerapkan prinsip keselamatan dalam keseluruhan life cycle sistem tersebut. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang kecelakaan kerja adalah sesuatu peristiwa atau proses atau kondisi yang sama-sama tidak diinginkan keberadaannya dan sudah menimbulkan kerugian. Oleh karena itu kita kalau terjadi kecelakaan kerja harus bisa menghitung kira-kira ruginya berapa. Nah, sedangkan kecelakaan kerja sendiri bisa menimbulkan kerugian. Nah, kerugiannya itu beberapa macam. Ada yang kerugian bersifat material, misalkan properti, bangunan rusak, mesin rusak, alat-alat rusak dan sebagainya, kendaraan rusak, itu material. Yang kedua, kerugian berupa non material, misalkan pekerjanya meninggal dunia, karyawannya ada yang cedera fatal, ada yang sampai cacat, kemudian ada yang karyawannya cederanya mungkin sedang atau mungkin ringan. Di samping kerugian yang bersifat material, non material juga bisa kerugian terhadap pencemaran lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi akibat kecelakaan yang terjadi itu bisa masyarakat sekitar itu terkena dampaknya, atau lingkungan sekitar bisa terkena dampaknya juga. Bisa juga kecelakaan kerja itu menimbulkan kerugian pada proses yang terjadi. Nah, itu. Jadi, kita akan membahas bagaimana sih memperkirakan, memprediksi kerugian yang terjadi apabila kecelakaan kerja itu ada. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, kita sebelum berbicara itu ada istilah frequency rate, severity rate, kemudian kekerapan kerusakan properti, kemudian ada keparahan kerusakan properti. Apa yang dimaksud dengan keempat istilah tersebut? Kita lihat yang pertama, yaitu tingkat kekerapan cedera, atau frequency rate. Itu dirumuskan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi
ya yang tercatat misalkan dalam 1 tahun dikalikan konstanta 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Nah, kalau memang ini datanya adalah tahunan, berarti frekuensi rate atau tingkat kekerapan cedera itu sama dengan jumlah kecelakaan yang tercatat dalam 1 tahun dibagi jumlah total jam kerja dalam 1 tahun. Ya, itu berapa? Kalau misalnya ada 5.000 karyawan, 5.000 karyawan itu kan mungkin beda-beda ya tiap orang. Nah, itu kalau dihitung ya semuanya itu jumlah kerjanya berapa dalam 1 tahun. Kemudian yang penting mungkin dan Anda bertanya-tanya ada konstanta 1 juta. Nah, konstanta 1 juta itu berasal dari mana sih? Nah, kalau kita baca ya literatur, konstanta 1 juta itu ada asalnya. Yang pertama adalah 1 juta itu berasal dari dalam 1 minggu dalam kondisi normal pekerja atau karyawan itu bekerja itu 40 jam per minggu. Nah, kemudian yang berikutnya dalam 1 tahun itu kan ada 52 minggu ya. Ya, 356 sekitar 52 minggu. Nah, karyawan yang normal itu kalau cutinya sudah dihitung ya, dikurangi cuti itu 52 minggu ya, kemudian dikurangi cuti itu kalau sesuai dengan aturan itu sekitar 2 minggu, maka tinggal 50 minggu. Jadi kalau kondisi normal tiap pekerja itu dalam 1 minggu bekerja bisa 40 jam. Kemudian kalau dalam 1 tahun itu 50 minggu. Berarti berapa itu? Berarti kalau 40 dikalikan 50 berarti 2000 ya. Nah, kemudian yang 500 dari mana? Lah, 500 itu diasumsikan dalam perusahaan tersebut itu rata-rata ya, baik perusahaan besar, kecil, dan sedang itu kalau di rata-rata itu sekitar 500 ya. Jadi didapatlah konstanta 1 juta. Sekali lagi, konstanta ini berasal dari 40 jam per minggu dikalikan dengan 50 minggu per tahun dikalikan dengan 500 sehingga didapatkan konstanta 1 juta. Begitu pula dengan cara perhitungan tingkat severity rate, tingkat keparahan cedera. Nah, tingkat keparahan cedera itu juga sama. Jumlah hari kerja yang hilang dikalikan dengan 1 juta dibagi jumlah jam kerja dalam setahun. Nah, jumlah hari kerja hilang itu apa? Jadi misalkan karena peristiwa kecelakaan kerja tersebut ada tenaga kerja atau karyawan yang mungkin tidak masuk. Nah, itu dihitung dalam 1 tahun itu berapa hari di total semuanya. Nah, itu masuk dalam jumlah hari kerja yang hilang. Sedangkan konstanta 1 jutanya itu sama ya, caranya dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada istilah tingkat kekerapan kerusakan properti. Nah, itu dari mana? Dihitung dari jumlah kasus yang terjadi selama 1 tahun. Jadi ada berapa kasus ya, kemudian dikalikan dengan 1 juta konstanta ya, dibagi dengan jumlah jam kerja. Sedangkan tingkat keparahan kerusakan properti, nah ini dari beberapa ya peristiwa kecelakaan kerja itu tiap kecelakaan itu ruginya berapa ya. Ya, ini properti saja ya. Jadi berarti kerugian berupa material ya. Jadi mungkin gudangnya hancur ya, mesinnya rusak, itu dihitung berapa di total ya akibat kecelakaan kerja. Kemudian dikalikan dengan konstan 1 juta dan dibagi jumlah jam kerja ya. Ya, mungkin itu dulu. Ada yang mau
tanyakan ya.